Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang akan mempresentasikan tentang hasil kami, yaitu Voltify, solusi cerdas listrik rumah tangga. Ini untuk nama-nama anggota kami. Saya Hidayatus Syahadah. Saya Al-Hafidh Abi Abdurrahman. Saya Megananda Imam Abrian. Saya Rustam Hakim. Oke. Dan dua anggota lainnya sedang berhalangan, yaitu Ajharul dan Abid. Saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya terlebih dahulu, yaitu pemakaian listrik rumah tangga seringkali tidak efisien karena kurangnya kontrol terhadap konsumsi energi. Dengan teknologi kami, pengguna dapat memantau dan mengatur pemakaian listrik secara real time melalui aplikasi berbasis mobile yang terhubung dengan alat pengendali listrik di rumah. Selanjutnya untuk tujuan akan dijelaskan oleh Megananda. Untuk tujuan Voltify ini, yang pertama mengontrol on-off aliran listrik pada setiap ruangan, dan yang kedua ada mengetahui pemakaian daya watt setiap perangkat. Yang ketiga menghitung biaya listrik berdasarkan pemakaian aktual. Yang keempatnya mengatur jadwal pemakaian listrik secara otomatis. Dan yang terakhir, yang kelima, meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi pemborosan listrik. Oke, struktur sistem IoT listrik rumah tangga akan dijelaskan oleh Hafiz. Baik, untuk struktur sistem IoT listrik rumah tangga ada 3 macam. Yang pertama, perangkat microcontroller, sensor, dan relay yang mengontrol aliran listrik. Lalu yang kedua, aplikasi Voltify antarmuka pengguna untuk monitoring dan pengaturan di alatnya. Lalu yang ketiga, server cloud, tempat penyimpanan data dan komunikasi alat dan aplikasi. Lalu selanjutnya untuk keunggulan aplikasi, pemantauan real time konsumsi listrik. Yang kedua, pengaturan otomatis sesuai jadwal pengguna. Yang ketiga, hemat energi dan biaya listrik. Yang keempat, tampilan aplikasi yang intuitif dan mudah digunakan. Lalu yang terakhir, dapat diperluas ke sistem rumah pintar atau smart home. Lalu untuk flowchartnya bisa dilihat. Yang pertama adalah alat ketika dihidupkan, maka WiFi tersambung. Dan apabila WiFi tersambung, alat tersambung aplikasi. Lalu turun lagi menyinkronkan alat dengan data aplikasi. Lalu aplikasi bisa membaca daya dan membaca database. Apabila membaca daya, mengirimkan informasi daya ke dalam database. Lalu di dalam database membaca database soket. Apabila mati, matikan soket. Lalu apabila si user menghidupkan soket, maka di database-nya kebaca soket hidup. Lalu yang terakhir, alat dimatikan dan terakhir keluar. Lalu untuk selanjutnya Rustam. Oke. Untuk masuk ke aplikasi, setelah masuk ke aplikasi kita masuk ke user setelah login. Nah, user setelah login kita bisa masuk ke telah punya akun atau daftar. Terus kalau misalkan kita masuk ke user setelah login, kita bisa mensinkronkan data pada akun aplikasi. Terus menampilkan alat yang telah terlaut. Tertaut. Terus masuk ke halaman utama. Terus yang atas lagi, ke atas lagi. Terus kalau misalkan telah punya akun, kita kalau misalkan iya, maka akan ke daftar. Nah kalau misalkan tidak, maka kita ke sinkronkan yang tadi, masuk ke halaman utama tadi. Nah terus untuk halaman utama, nah kita bisa klik ke tambah alat. Terus kita bisa klik ke pilihan alat yang ingin dikontrol. Terus kita bisa klik ke halaman kembali. Setelah itu kita bisa ke sinkron aplikasi dengan alat. Terus kita bisa klik daya soket 1. Terus kita bisa klik ke database soket 1 hidup. Nah kalau misalkan iya, maka dia akan mana? Dia kalau misalkan dia hidup, maka dia timer database soket hidup. Nah terus tinggal timer dimulai.
Saya akan melanjutkan dengan hasil dari tampilan aplikasi kami. Ini untuk menu utama. Jika kalian baru mendownload aplikasinya, kalian bisa langsung pencet go aja. Lalu kita ada dua pilihan. Kalau misalkan kalian belum punya akun, kalian bisa daftar terlebih dahulu. Nah, ini untuk pendaftarannya itu nama pengguna, kata sandi, dan email. Kalau kalian sudah mempunyai akunnya, tinggal masuk. Nah, di sini yang diperlukan yaitu nama pengguna dan kata sandi. Kalian juga bisa login melalui Facebook dan Google. Ini untuk halaman awal kami atau homepage, yaitu ada di sini ada halo. Nah, ini nanti ada nama kalian, terus ada lonceng dan profile. Lanjutnya ada kalender atau hari. Ini untuk tampilan setiap ruangannya. Kita juga bisa mengatur on off-nya. Nah, ini tampilan kalau off dan tadi tampilan kalau on. Kita juga di homepage ada histori penggunaan dan ini kita ada jam pemakaian. Misalkan kalian pemakaian untuk lampu belajarnya itu di 1 jam 15 menit dan biayanya itu 28.000. Lalu kita ada fitur zona. Apa sih fitur zona itu? Fitur zona itu adalah fitur ruangan kita bisa tertata. Misalkan untuk kamar 1 yaitu ada TV, ada AC kamar, ada casan, ada lampu belajar, dapur, segala macam. Nah, coba kita klik di kamar 1. Nah, untuk kamar 1 ini kan kita ada ya TV, terus on, dan ada histori penggunaannya juga. Coba. Nah, histori penggunaannya bisa terlihat di sini untuk lebih detailnya ya. Kita juga bisa menambahkan nih, misalkan kamar kita akan menambah AC. Kita juga bisa untuk tambah perangkat dan dayanya berapa. Kalau misalkan kita klik tambah itu dia akan langsung muncul kayak gini nih. Terus kita juga ada fitur pengaturan atau setting. Nah, di setting ini kita ada profile, jadwal otomatis, mode gelap, bahasa, logout, dan hapus akun. Kita akan buka di profilnya terlebih dahulu. Nah, untuk profilnya itu ada nama dan email kita yang tercantum, lalu nomor HP. Kalian juga bisa edit profile ya. Nah, untuk di jadwal otomatis itu kalian gak harus bikin kayak, kan tadi kan kita punya on off ya, kita punya fitur on off. Tapi untuk di jadwal otomatis itu kita bisa mengatur, misalkan kalian mau mengatur lampu gitu ya. Lampu itu dari jam 6 malam sampai jam 6 pagi. Kalian tinggal bisa diatur aja on off-nya di sini. Jadi dia akan otomatis nyala dan otomatis mati di jam 6 pagi. Sekian dari kami tentang aplikasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.